Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fatim Wibowo dengan NPM 017 akan mempresentasikan hasil proyek mandiri dari laporan tugas besar SPDP dengan judul pengiriman barang dari Bongo Art Company. Untuk laporan tugas besar, untuk bab pertama, latar belakang proyek. Bunga Kayu Kelapa Art ini merupakan UMKM kerajinan tangan yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta, lebih bertepatan di Manding untuk produksinya, dan ada satu kios di daerah Kasongan dengan spesialis produk berbahan kayu jati, dan untuk batunya itu dia berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk memproduksi sebuah barang dengan tambahan dari komponen dari batu untuk aksesoris atau furnitur tambahan. Dan perusahaan ini telah memiliki sistem administrasi bisnis yang cukup baik ya, karena sudah cukup lama, dari tahun 2000-an atau dari 90-an, udah cukup lama, jadi udah terstandarisasi nasional lah, serta mampu melayani pasar lokal maupun internasional dengan nilai transaksi yang signifikan. Keberadaan bayar internasional dan penggunaan mata uang USD mencerminkan bahwa Bongo Art telah berkembang pesat sebagai pelaku ekspor kerajinan dari Bantul, Yogyakarta. Dan sudah banyak juga yang mengekspor dari dalam negeri untuk luar negeri seperti US dan lain sebagainya, dan banyak juga yang dari dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya dari proses bisnis, produk utama mereka kerajinan berbahan kayu dan batu. Stonewood combination meliputi furnitur dekoratif, lampu, aksesoris rumah seperti meja, hiasan lampu dari batu, kursi, dan hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Penjualan ini dilakukan kepada pembeli lokal maupun internasional dengan transaksi menggunakan mata uang US dollar. Ada 6 tahapan alur bisnis di sini, dari penerimaan order, produksi dan cici, pengemasan, pembuatan dokumen seperti invoice, packing list, SC, TTP, tanda tangan barang, pengiriman ekspor, pembayaran. Untuk data lapangan, ini saya buka normalisasinya. Normalisasi itu berisi dari semua tabel, dari semua data masih dimasukkan secara acak, jadi masih belum tertata rapi ya. Untuk normalisasi yang normal, untuk satu NF nya setiap kolom berisi nilai tunggal, tidak ada duplikasi baris 2. Untuk yang seperti ini masih banyak sekali yang satu NF. Selanjutnya yang untuk 2 NF nya ini sudah agak cukup tertata ya. Memisahkan atribut yang bergantung pada sebagian primary key. Untuk selanjutnya yang 3 NF ini third normal form, menghilangkan dependensi transitif, kategori produk dipisah dari tabel produk. Yang selanjutnya untuk BCNF, bentuk paling ketat setiap determinan sudah menjadi kandidat ke hasil akhir. Tabel terpisah sudah bersih dari redundansi. Dan untuk perbedaan BCNF ini dari 3 NF itu dia ada tambahan dari yang 3 NF tidak memiliki harga produk, dan yang BCNF memiliki tabel tambahan, yaitu
tabel harga produk. Selanjutnya ini foto-foto di lokasi produksinya Bongo Art yang sudah saya ambil foto, dan sebagai bukti kalau saya itu sudah menuju ke lokasi dan tidak ada mengambil dari Maps atau Google dari manapun. Ini pure saya ambil foto sendiri seperti ini tempat produksinya, dan ini sebagai bukti kalau saya sudah berfoto dengan pemilik, salah satu pemilik dari Bongo Art ini, yang pemiliknya itu ada dua tapi bersuami istri, jadi salah satunya aja. Selanjutnya analisis perancangan normalisasi, ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin di sini agak kurang jelas ya, nanti dicek di linknya aja. Selanjutnya perancangan model konseptual basis data dari supplier, memiliki 5 atribut berrelasi dengan invoice one to many. Satu supplier memiliki banyak invoice. Selanjutnya dari buyer berrelasi dengan invoice, satu buyer memiliki banyak invoice. Selanjutnya dari invoice memiliki relasi one to many to harga produk, dengan satu invoice memiliki banyak harga produk. Selanjutnya satu invoice berrelasi dengan detail invoice, satu invoice memiliki banyak detail invoice. Selanjutnya ada kategori produk berrelasi dengan produk one to many juga. Dari satu kategori produk berrelasi dengan banyak produk. Selanjutnya produk ke harga produk one to many lagi berrelasi, satu produk memiliki banyak harga produk. Ini sesuai kondisi di lapangan aja sih. Terus selanjutnya yang produk berrelasi one to many dengan detail invoice, satu produk memiliki banyak detail invoice. Selanjutnya perancangan model fisik basis data, supplier invoice, supplier one to many to invoice, buyer one to many to invoice berrelasi one to many to harga produk. Ini supplier berrelasi dengan harga produk, kemudian invoice berrelasi dengan detail invoice, kategori produk berrelasi dengan produk, harga produk berrelasi dengan detail invoice, dan produk berrelasi dengan detail invoice. Selanjutnya implementasi basis data untuk bab 3. Ini DDL-nya dari project saya. Dan implementasi DML-nya seperti ini. Selanjutnya ada tambahan perintah view dari data asli dengan normalisasi, view laporan invoice as selection seperti ini, dan ini hasilnya. Selanjutnya implementasi dari 4 fitur, tapi harus minimal 2 fitur. Saya pakai store procedure dan function. Dan ini pertama functionnya, contoh function, dan ini hasil dari function. Selanjutnya dari contoh fitur create procedure, dan ini hasil dari create procedure. Sekian dari presentasi dari tugas mandiri saya. Mohon maaf jika ada salah kata, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.